Para tabas, silakan Anda menari, ya. Orang yang Anda laporkan sekarang keguguran. Buat para tabas, tujuannya muka supaya Agus ini jelek. Mungkin dia lihat Agus ini ganteng kali waktu itu. Kau kan dengar dulu, Gus. Insya Allah pada tanggal 27 paling lambat tanggal 28 saya akan berada di Jakarta untuk mungkin langsung memenuhi panggilan tersebut ya. Kan FA bilang menjelaskan katanya kita yang menghubungi beliau, terus kita yang minta damai. Kagak ada, buktiin kalau emang kayak gitu. Buktiin chatnya mana. Mereka yang menghubungi tim kita. Bahwa kami udah kirim surat undangan untuk pertemuan besok di tempat kita sekitar jam 10 pagi. Yo, Bang Sentuh People. Welcome back again bersama Nyonya Dan Mamang, si Abu yang kalingan di situ. Ya, di situ lagi. Nah, itu dia. Iya, pantatnya kelihatan. Dan sepakun yang lagi nggak tahu ngapain dua topi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo. Yes. Tadi malam rame banget di dua Komal ya, forum live platform TikTok yang ngebahas soal Ibu Sabila yang katanya donatur yang diduga dilaporkan oleh Bang Farhad Abbas gitu kan. Semalam ada update yang katanya Ibu Sabila itu mengalami keguguran gitu akibat ya tekanan secara psikis dilaporkan itu. Nanti kita korek-korek bersama kebenaran karena sampai saat ini belum ada konfirmasi pasti nih, baik itu menunjukkan bukti surat pelaporannya ataupun teman-teman media yang liputnya gitu. Jadi kita masih menunggu konfirmasi pastinya. Jadi sejauh ini memang menyebutnya masih dugaan atau potensi ya. Nah, semalam itu ramai banget di Komal yang diadakan oleh Bang Faktual News 77 sampai Kak Sil, Bapak Herwanto dan beberapa lawyer lainnya berkumpul untuk membela Ibu Sabila gitu kan. Terus juga ada Teh Novi yang klarifikasi terkait isu-isu damai yang kemarin sempat rame yang mengakibatkan teman-teman netizen tuh gedek sama Teh Novi. Ada klarifikasinya di Komal yang di screen record, Komalnya di room siapa gitu, ada, nanti kita play juga. Nah, bertepatan hari ini juga sidang kasus Agusnya. Dan Agus bersaksi, tapi mungkin itu nanti VT-nya baru tayangin ntar malam atau besok gitu ya, nanti kita ceki-ceki. Tapi yang pertama meluncur dulu. Ninyo, dari Faktual News 77 infonya ya, semalam 20 jam yang lalu dengan caption donatur keguguran, Farhad tega laporkan donatur ke polisi. Nah, ini info dari ini awalnya, terus ya untuk yang kemarin ya, terus dibahas di Komalnya, ada Mbak Sabilanya juga datang gitu. Tapi kita lihat infonya dulu, ceki-ceki. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Tadi siang saya mendapatkan informasi ya bahwa Mbak Sabila atau donatur ke Agus Salim untuk pengobatan mata Agus itu mendapatkan intimidasi, tekanan yang luar biasa. Bahkan berita yang semalam saya dapatkan dari beliau langsung di Komal saya Faktual bahwa beliau dilaporkan oleh Farhad Abbas. Tadi siang beliau menyampaikan bahwa Bang, saya lagi pendarahan dan suaminya juga membangun komunikasi dengan saya. Untuk Mbak Sabila tetap semangat, saya juga ikut prihatin dan informasi kepada teman-teman bahwa Mbak Sabila keguguran, ya, merinding bulu-bulu saya. Saya nggak tahu harus ngomong apa lagi. Mbak Sabila tetap semangat ya. Kami akan tetap mempersemai Mbak Sabila. Kemarin baru saja saya menyampaikan bahwa kehamilan Mbak Sabila itu adalah rezeki dari Allah. Tapi karena mungkin pikiran dan tekanan yang luar biasa, sehingga saya baru saja dapat kabar dari beliau kalau Mbak Sabila ternyata keguguran. Para tabas, silakan Anda menari ya. Orang yang Anda laporkan sekarang keguguran. Buat para tabas, mudah-mudahan kamu baik-baik aja, mudah-mudahan kamu selalu selamat ya. Orang yang kamu laporkan, orang donatur yang kamu laporkan itu adalah donatur yang ikhlas memberikan hartanya kepada Agus untuk pengobatan mata Agus. Dengan pelaporan saudara para tabas,
kini Mbak Sabila telah keguguran. Mudah-mudahan teman-teman netizen ikut andil berpartisipasi dalam perjuangan Mbak Sabila. Ayo kita kuatkan Mbak Sabila. Jangan biarkan Mbak Sabila berjuang sendiri untuk melawan laporan Farhat Abbas. Mungkin ini informasi yang bisa saya sampaikan kepada seluruh teman-teman semua. Seyogia teman-teman, ramaikan Room Faktual News 77 sebentar malam pukul 20. Kita bahas ini saudara-saudara semua. Kita bahas donatur dilaporkan Farhat Abbas. Sekian dari yang fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dilanjut dengan tadi malam jam 10 memang nongkrongin tuh ya. Banyak pembahasan yang terjadi di sana, banyak ilmu juga di sana, menarik gitu ya. Jadi balik lagi, Mamang hanya meng-up apa yang beredar di sosmed gitu ya. Masalah konfirmasi kebenarannya ini masih perlu dikonfirmasi lagi, entah ada dari tim kuasa hukumnya Mbak Salsa yang konfirmasi ke Polda gitu. Terus juga teman-teman jurnalis mungkin bisa nge-follow up lagi gitu. Karena di sosmed yang aku baca pergerakan teman-teman netizen tuh agak kebagi dua kubu. Satu yang mempercayai case ini, satu yang enggak gitu kan. Tapi nanti kita bedah pelan-pelan ya. Nah, dari sudut yang percaya dulu, semalam tuh dibahas gitu kan. Kenapa kok bisa dari dilaporkan bisa berujung ke keguguran gitu. Nah, kemarin aku lihat aduh, kuasa hukum siapa ya? Pengacara siapa yang menjelaskan, Pak Herwanto apa kalau nggak salah. Secara psikis orang yang dilaporkan itu ibaratnya kena mental, ngedrop, anjir ini gimana gitu. Apalagi orang tersebut secara historikal belum pernah berurusan dengan hukum, itu akan kena mental. Nah, terus disambut juga sama, aduh aku lupa nggak direcord namanya. Pokoknya penjelasannya tuh secara orang hamil, ibu hamil itu jangankan apa namanya kena mental, stres dikit aja nggak boleh. Pokoknya Maya nggak boleh. Jadi tuh apalagi kandungannya yang di umur berapa gitu. Ada penjelasannya itu dari sekian sampai berapa bulan tuh kayak nggak boleh stres, nggak boleh beban berat pikirannya tuh. Karena berpotensi banget gitu. Jadi secara kalau ada teman-teman netizen yang bilang ceritanya ngada-ngada, penjelasan dari kuasa hukum, dari para lawyer gitu ya, itu memang berpotensi seperti ini gitu. Gara-gara dilaporkan stres kena tekanan, kondisi yang ngedrop, dimana mungkin janinnya belum terlalu kuat, akhirnya keguguran lah gitu. Iya, ditambah lagi juga kan katanya Mbak Sabila itu juga dapat tekanan dari teman-temannya yang dia koordinatorin kan. Iya, dan ternyata total dari 10 orang yang dia koordinatorin yang sekarang ini minta ganti ke dia itu 89 jeti. 89 jeti ya, lumayan juga, mumet juga gitu kan. Bener. Niatnya tuh kayak hubungin kolega-koleganya mau bantu nih kasihan. Sekarang malah jadi kayak gini gitu. Mumet juga. Bener. Tapi Nyo, yang menariknya ini nih meluncur. Ini Nyo, dari IG story-nya Farhat Abbas ada respon mengenai permasalahan yang lagi rame ya, yang soal donatur yang sedang hamil yang dilaporkan Farhat Abbas yang sekarang keguguran gitu karena adanya tekanan psikis gitu akibat dilaporkan, katanya gitu kan narasinya tuh ya. Ini ada respon dari Farhat Abbas via IG story-nya. Admin akun Komal Faktual yang menghasut, fitnah dan provokasi katanya dengan menerima dan menyebarkan berita bohong tentang Farhat Abbas atas pengakuan oknum donatur yang gak jelas, fiktif alias hoax katanya. Ngaku dapat panggilan polisi dan keguguran. Sialnya ada pengacara bungul yang ngaku profesor sampai nangis juga dan siap menjadi pembela kaum hoak. Pengacara itu yang fitnah Novi Narkoboy, dasar kamprot katanya ya. Kamprot apa kampret itu? Kemprot. Kemprot ya. Pokoknya mah yang dimaksud pengacara yang dibawa dulu ya, kita bahas pelan-pelan ya. Yang dimaksud pengacara itu aku menduganya adalah RD Lau. Karena semalam ada RD Lau juga yang dia cerita sambil nangis-nangis juga soal keguguran. Terus dia kayak menyatakan siap membela Ibu Sabila gitu. Tapi ada banyak teman-teman netizen juga yang nge-up yang nggak setuju gitu. Yaitu case lain gitu. Nah, mengenai apa namanya bantahan dari Bang Farhat via IG story ini kan dia membantah kan, berarti kan dia bilang fiktif alias hoax. Tetapi untuk tipikal bantahan yang biasa dilontarkan oleh Bang Farhat, itu tuh menurutku pribadi, mohon maaf kalau salah ya, mohon maaf kalau memang soto ya,
itu tidak seagresif sebelum-sebelumnya. Biasanya itu kan cuma di IG story. Di Iya, setiap iya. momen ada wartawan dia selalu speak up. Betul. No, enggak, akan saya masalahkan. Enggak. Betul. Tapi ini sejauh permasalahan ini bergulir, berarti kemarin dan sekarang itu belum ngelihat bantahan via teman-teman media gitu. Iya. Jadi makanya masih masih ada dugaan-dugaan apa kayaknya bener ini, apa bener apa enggak gitu. Masih nunggu konfirmasi investigasi dari tim Faktual News sama tim Bang Densu. Sama tim Tanovi. Iya, udah sampai ke Tenovi juga gitu ya Iya. ini beritanya, sama tim pengacaranya Ibu Sabila gitu kan. Kasih dan kawan-kawan akhirnya bergeser gitu kan ke Ibu Sabila. Tinggal nunggu konfirmasi bener-bener confirm, baru dah bisa enak tuh ngegiring ke kawalnya gitu lah ya. Kalau yang terkait fiktif, katanya donatur yang nggak jelas itu katanya fiktif kan. Kalau di narasinya Bang Farhad gitu kan, itu kan sebenarnya bisa dicek dari mutasi kan. Kayak atas nama siapa kemarin transfernya gitu, berapa. Kan itu maksudnya kayak kemarin contoh yang waktu siapa sih ibu-ibu yang bilang kalau saya sih ikhlas aja ke uang saya, mau diapain, mau dipakai buat apapun, yang gitu tuh yang awal-awal. Oh yang cewek itu Iya. yang Itu kan Teh Novi langsung komen kan Iya, waktu itu, siapa, atas nama siapa. Maksudnya buat pasti- di cross check gitu iya kan. pasti akan di cross check gitu, nggak yang sembarang percaya aja gitu kan. Iya, mungkin kalau enggak dari mungkin pihak ini apa namanya, pihak Bank Faktual atau pihak yang sekarang Kasil jadi ketuanya, ketua kuasa hukum Ibu Sabila, mungkin bisa ngerilis tapi harus ada sensoran sih ya, Iya. bukti transfernya gitu kan. Sama yang paling penting adalah poin ini, surat kan ibu-ibunya bilang ada ini surat-surat LP gitu atau surat somasi. Nah itu tuh kalau udah gitu, aku yakin netizen jadi nggak akan bimbang lagi dan Iya. jelas gitu kawalannya. Itu sih poinnya gitu. Mm-mm. Tapi ngeliat dari responnya juga, biasanya lu responnya menggebu-gebu, apalagi berbau-bau apa ya, kan yang aku tangkap ini berbau-bau fitnahan gak sih gitu Iya, kan, benar, ibaratnya kan benar. kalau dari sudut pandang Bapak FA kan, Iya, biasanya langsung menggebu-gebu, tapi Betul. ini cuma sekedar di story, apa Iya. memang belum update atau kayak gimana? Tolonglah ya. Coba kita ke next ya. just Ninyo, Ya. sebelum ke screen record live Komal semalam, ini ada Agus Salim yang minta Aji agar dihukum metong. Iya, terkait dirinya hadir sebagai saksi di sidang Aji. Memang tadi aku ngeliat live-nya walaupun suaranya gak terlalu jelas, kayak hukum seberat-beratnya. Pokoknya dia ada nangis-nangis gimana gitu. Mungkin besok akan lebih kualitas videonya lebih bagus, baru Iya. kita up lagi ya. Ini dari Intent Investigation. Kita lihat kayak gimana. Ciki-ciki. play. Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, saya mendampingi Agus untuk pemeriksaan saksi atas terdakwa atas nama siapa? Aji, yang menyiram air keras asam sulfat ya di matanya Agus. Nah, kemudian didampingi dari mana, Mas? Dari Dinas PPAPP. Dijelaskan dulu, Mas, PPAPP. Dinas PPAPP ini dari kantor Dinas PPAPP terkait dengan perlindungan perempuan, anak, pengendalian terkait. Kami dari pendamping hukumnya yang akan mendampingi nanti proses sidangnya Mas Agus dan Mbak Eti. Ya. Kemudian Agus didampingi Wawa, Elmi dan Agus. Saya pikir besok tanggal 26, di undangan 26. Ternyata Katanya DPO dikeralat jadi 25. Wah, makanya saya hampir cuma pakai jas, nggak pakai celana lagi, kedatang sini karena buru-buru. Untuk kemudian terima kasih dari bapak-bapak yang mendampingi. Elmi kan dapat dilindungi oleh Badan Negara Provinsi DKI. Badan Perlindungan Anak dan Perempuan ya. Ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk. Nah, itu luar biasa. Dapat nasi bungkus nih kalau nggak dapat. Akhirnya hari ini Agus dapat, harusnya waktu kamu operasi hari ini hari Senin, tapi saya tunda. Kenapa ini lebih penting dulu, Gus? Karena kalau Agus operasi hari ini butuh waktu 1 bulan penyembuhannya, berarti persidangan itu tertunda. Nah, jadi dokter mengatakan silakan utamakan dulu ini karena operasi ini masih bisa ditunda dalam 1 minggu. Oke, info baru nih ya. Lagi-lagi bentrok lagi jadwalnya. Yang kemarin bentrok dengan ke Kemensos ya, di mana itu jadwal operasi terus diundur ke Senin. Ternyata bentrok lagi jadwal operasinya dengan
kehadiran Agus untuk menjadi saksi di sidangnya Aji ini. Iya. Gitu. Iya, jadi terpaksa harus diundur lagi operasinya. Dan juga tadi yang aku tangkap ya, mohon maaf kalau salah ya, katanya pihak dokter sudah mengizinkan, mungkin bisa diundur 1 sampai 2 minggu lagi gitu. Gimana ya? Aku mikirnya nggak tahu ya, mungkin ini Dokter Firman. Iya dengan adanya keputusan bahwa bisa diundur gitu. Iya. Berarti kan teman-teman netizen sebagai awam gitu bisa menakar gitu. Seberapa prior sih tindakan tersebut? Iya. Ya gitu kan. Seberapa prioritas tindakan tersebut sehingga bisa diundur sampai 1 sampai 2 minggu. Iya. Bahkan kalau kita flashback dari Rabu udah 1, 2, 3 udah 3 mingguan gitu kan diundurnya gitu. Soalnya tadi kata Bang Farhad kan dokternya bilang persidangan yang lebih penting gitu katanya kan. Iya, berarti kan skala prioritasnya bisa dikira-kira tuh Iya, sama teman Santai People tuh. Monggo. Lanjut lagi. Lanjut. Jadi Agus hari ini akan bertemu langsung dengan Aji. Nah, saya nggak tahu apakah jaksa ini akan menghadirkan di sini atau melalui virtual, melalui Zoom ya. Tapi biar bagaimanapun Agus utarakan apa kejadiannya, cerita sama hakim, biar hakim bisa memutus, mendengar kejadiannya, kemudian bisa memutus dengan hukuman yang seberat-beratnya buat Adi ya. Jadi pemirsa, Agus akan memberi kesaksian dan hakim akan melihat langsung seperti apa kondisi terkini Agus, yang matanya betul-betul, yang satunya sudah tertutup rapat, yang satunya masih ada 2% lah. Tapi kan Aji udah minta maaf tuh Bang, gimana? Dari Bang Agus sendiri gimana? Walaupun Aji itu minta maaf sampai 1.000.000 kali, tidak membuat matanya Agus tidak bisa melihat lagi. Tapi yang perlu digali ini, apakah orang ini sakit mental atau jiwa atau apa, sehingga hanya gara-gara teguran sebentar bisa menyiram air keras. Itu sangat sangat jahat dan biadab. Oleh karena itu bukan menggiring agar orang ini dihukum keras, tapi pelaku pembuangan air keras ini dia tujuan itu kemudian membuat orang hidup itu lebih dari mati rasanya, karena dari kehilangan memiliki panca indera 5 tapi tiba-tiba jadi 4 ya Gus. Nah inilah yang membuat masalah ini jadi panjang. Inilah kejahatan yang dilakukan oleh si Aji itu. Saya nggak tahu keluarganya atau bagaimana, tidak ada sedikit pun memberi bantuan atau apa, empati mereka tidak. Ya, berarti mungkin keluarganya juga udah ikhlas agar si Aji ini dihukum. Kalau Agus sih maunya dia dihukum mati. Seberat-beratnya masalah. Berat, kalau perlu buta dengan buta juga. Ya Gus, kita gitu Gus. Ya nggak apa-apa kan Gus. Ya, nggak tahu, mungkin Agus bisa memaafkan setelah dia di penjara 20 tahun baru bisa dilupain mungkin. Atau setelah dia buta juga mungkin. Nah, tapi itulah gambarannya. Bagaimana Elmi? Kira-kira Elmi kan waktu itu Sebelum ke Mbak Elmi, oke, di sini disampaikan melalui Bang Farhad bahwa Agus inginnya Aji dihukum seberat-beratnya ya. Bahkan kalau perlu metong gitu kan tadi ya. Kalau nggak sama-sama mohon maaf dibutakan juga gitu. Nah ini Santai People bisa ngecek sendiri nanti ke videonya, mungkin dicek komen-komennya apakah teman-teman netizen yang berkomen di video ini setuju gitu kan. Nanti kita lihat aja sendiri gitu. Mama nggak tega nge-scrollnya itu. Lanjut lagi. Lanjut. Hampir juga buta. Kaki kamu yang rusak sebelah mana? Di sebelah kiri, lutut. Karena mereka berdua itu boncengan gitu. Orang yang lagi bahagia, lagi ingin memproses punya anak, tiba-tiba Agus disiram matanya sampai buta seperti ini. Nah ini yang menurut saya kita minta dukungan dan doa masyarakat dan juga hakim. Mudah-mudahan bisa fokus dan tergerak hatinya untuk memberi keputusan yang seadil-adilnya. Jangan sampai Agusnya buta, orangnya dihukum ringan. Jangan sampai Agusnya buta, orangnya cuman senang-senang aja, ya itu aja. Tapi gimana Gus? Persiapannya Gus? Ada dikit Gus. Pastilah ada. Benar apa ya? Udah siap memberikan kesaksian, bercerita mungkin di persidangan. Siap. Berarti akan membantah atau yang kata dia kan tindakannya spontan Gus. Kita lihat aja nanti. Bagaimana spontan? Orang naik motor ngantar itu bukan spontan ya. Berarti direncanakan gitu Bang. Perencanaan gitu. Ini Agus ini lebih dari mati. Kalau orang mati ini matanya buta tertutup, tapi dia jalan-jalan tapi nggak bisa ngeliat apa-apa, hanya ada kepedihan dan dendam. Bukannya saya
Tidak bisa lah dalam waktu singkat baru buta matanya terus saya mengikhlaskan semua maafkan, tidak bisa. Nggak ada orang seperti itu, ya kan? Sedangkan mantan aja puluhan tahun ada cerai pun masih ada rasa sakit hati. Apalagi Agus yang lagi baru mau punya anak tiba-tiba masih ketemu Aji yang cuma pegawai magang nih, magang atau apa? Training ya. PKL. Training. Gitu. Syukur dia diterima training di perusahaannya Agus tempat bekerja ini. Dia tuh bukan memukul Agus dengan cara satu hari sebelumnya itu dia memukul Agus tuh bukan dengan cara memukul atau memaki, mempersiapkan membeli air keras. Tujuannya muka supaya Agus ini jelek. Mungkin dia lihat Agus ini ganteng kali waktu itu. Kau ganteng nggak dulu, Gus? Kamu ganteng nggak dulu? Ganteng, Agus. Ganteng Agus kan? Sekarang masih ganteng? Masih ganteng tuh. Tapi saya tidak melihat ya. Coba lihat Agus ganteng. Ganteng kamu Gus pakai kacamata ya. Nah, jadi itulah yang membuat Agus marah sekali. Dan Agus hadir. Agus menunda operasinya hanya untuk memberi kesaksian kepada jaksa penuntut umum untuk dibawa ke pengadilan bertemu dengan hakim, diterima keterangan sebagai saksi korban dan istrinya juga gitu. Cukup. Kalian punya dihukum berapa? Kalau saksi korban biasanya ada permintaan kayak perlindungan. Ini perlindungan. Iya, kami dari Dinas PPAPP, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengadilan Penduduk yang melakukan perlindungan atau pendampingan terhadap Mbak Erni dengan laporannya. Apa aja yang diberikan? Terkait dengan pendampingan hukum dan serta pendampingan psikologis buat Mbak Erni. Tentang kesehatannya juga mungkin. Iya, dengan kesehatan kami yang melakukan dari awal itu berkoordinasi ya dengan pelapornya Mbak Erni untuk pemeriksaan, melakukan pendampingan vaskesnya, medisnya. Oke, tanpa nasi bungkus ya? Nasi bungkus. Tanpa nasi bungkus. Oke, cukup. Ini ada perencanaan nggak ini? Ya nanti dibuktikan. Memang sudah ancaman udah ada. Kalau ancaman itu melebihi perencanaan. Oke, silakan yang lain. Oke, Bang. Bang, menurut dari terdakwa sendiri apa sih alasannya kalau boleh tahu? Mengulang sedikit. Ya tadi karena Agusnya ganteng. Jadi ingin Agusnya jadi rusak cacat gitu. Kalau masalah disiplin, masalah kejujuran itu memang begitu. Gimana kalau dia di akademi militer di pos ini orang kayak nggak pernah ospek gitu, nggak pernah ngelakuin ospek SMA SMP. Mental itu kurang gitu. Begitu tersinggung langsung main butain orang kan, kelewatan gitu. Tiba-tiba kamu tersinggung sama kita langsung butain mata itu kan jahat. Itu air keras, nggak ada obatnya. Kalau udah mata melepuh itu nggak bisa diganti apa-apa lagi. Yang adanya luka bakar, terbakar dan kayak apa ya? Ya itulah. Agus, apa yang masih belum dilupakan kejadian itu apa? Gus. Apa Gus? Trauma apa yang Agus rasakan? Trauma awal kejadian pas dia nyiram itu. Ya Allah, kalau teringat ke sini. Indahnya dunia tiba-tiba gelap kan Gus? Gelap. Aku udah mikir itu di saat itu memang udah gelap. Benar-benar gelap. Buta, ya kan Gus? Nah, itu yang jahatnya itu dia itu. Kalau masih bisa diganti mata atau bisa ada underdeal mata dibeli yang walaupun 15 miliar mungkin masih bisa ada harapan. Ini nggak ada lagi. Jadi ini orang masih muda, masih punya kehidupan sampai umur 80 tahun atau 90 tahun atau 100, tapi buta gara-gara si Aji ini. Ya. Kalau untuk saat ini pasti marah Gus. Kalau perlu dicolok lagi matanya Gus ya, balas gitu Gus. Enggak, Agus tidak jahat. Tapi setidaknya dihukum yang berat. Oke? Agus sendiri sempat ada permohonan maaf dari Aji mungkin. Nanti besok aja ya. Permohonan maaf udah ada dari dia? Dari Aji dengar? Udah ada? Belum? Katanya keluarganya sempat datang ke rumah sakit diwakilkan oleh bukan kuasa saat yang hukum. tepat. Bukan saat yang tepat, orang masih belum sembuh langsung minta maaf ya. Oke? Tuh. Tidak ada pembahasan mengenai atau bantahan secara langsung di media mengenai donatur yang katanya dilaporkan sedang hamil dan akibat dilaporkan ini stres dan akhirnya keguguran, nggak ada. Iya kan? Iya. Kan idealnya tuh yang kemarin-kemarin tuh begitu ada respon yang nggak tahu ini apakah teman-teman wartawan yang gara-gara nggak nanya atau seperti apa gitu. Tapi yang udah-udah biasanya tuh lebih agresif untuk membantah isu yang beredar gitu. Benar.
komen tae aja di ini kan. Iya. Bahkan kadang buat menyampaikannya aja sampai out of topic gitu ya Mang ya. Iya. Ini aku bingungin nih. Jadi makin walaupun belum firm, cuman ada persentase agak meyakini gitu bahwa itu benar terjadi gitu. Karena bantahannya tidak ya langsung. Tidak seagresif biasanya gitu. Tolonglah ya. Nah itu tadi persiapan Agus untuk menjadi saksi di sidangnya Aji. Mungkin nanti proses kesaksian di sidangnya bahas besok aja karena saat ini kan sedang live kondisinya nih di sana. VT dengan kualitas audionya sih yang paling penting memang belum banyak bermunculan, jadi belum bisa di-up gitu. Jadi kita bergeser ke nextnya aja. Nio, sedikit highlight saat di Komal semalam Ibu Sabila datang dan bernarasi mengungkapkan apa ya unek-uneknya kali ya. Ini memang nge-highlight satu part aja kan dipecah menjadi 3 part dari konten kreator TikTok drama Halu 2. Ceki. Play. Insya Allah pada tanggal 27 paling lambat tanggal 28 saya akan berada di Jakarta untuk mungkin langsung memenuhi panggilan tersebut ya. Dan semua ini saya baru bongkar semalam di roomnya Bang Faktual karena kenapa? Udah cukup saya tertekan. Setiap malam saya mendapatkan DM intimidasi bahkan sampai ke anak-anak saya. Ditambah lagi cideran dan ledekan dari teman-teman saya yang kemarin saya mengcounter mereka untuk berdonasi di dalam masalah Agus dan tapi alhamdulillah sesusah-susahnya saya bisa mengembalikan uang dari para kawan-kawan saya dan alhamdulillah beban itu udah berkurang. Alhamdulillah wa syukurillah ya Allah karena saya tahu Allah bersama orang yang sabar dan benar. Insya Allah saya di dalam keadaan yang benar insya Allah. Faktual saya izin bicara Bang. Itu yang saya mohon buat Tenovi tolong dengarkan suara hati kami. Selesaikanlah masalah ini secepatnya agar nggak ada lagi korban-korban selanjutnya. Berhentilah untuk bertikai. Untuk apa bertikai dan tidak mendapatkan satu solusi jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai ada donatur lainnya yang menjadi korban seperti saya. Itu saja saya harapkan. Saya nggak butuh apa-apa. Saya cuma butuh penyelesaian dalam masalah ini. Tolong sampaikan saran saya dan keinginan saya untuk Tenovi. Terima kasih semuanya. Terima kasih dan host saya izin turun ya host. Terima kasih banyak semuanya. Bang Faktual saya izin bicara Bang. Boleh Kasir. Jadi kurang lebih begitu ya pesannya ya. Tekanannya itu nggak cuma dari psikis akibat menerima pelaporan, ada tekanan-tekanan dari pihak lainnya juga. Katanya tadi penjelasannya begitu. Sehingga itu yang katanya menyebabkan kondisi yang ngedrop yang akhirnya keguguran gitu. Dan juga tadi sempat nitipin pesan buat Tenovi agar segera selesaikan masalah ini gitu. Oke. Belum mau banyak komen Mamang gitu karena masih gak expect aja gitu. Tolonglah ya, kita masih kawal nih konfirmasi formnya, bener-bener formnya karena balik lagi kita harus sampai konfirmasi formnya. Kita kasih nextnya. Ninyo, ini masih dari drama Halu 2. Ada screen record hasil Komal semalam gitu ya. Ada klarifikasi dari Tenovi dengan banyak poin yang dibahas di sini. Terutama yang mau Mamang highlight ini adalah klarifikasi Tenovi bahwa gak pernah loh kita ngehubungin duluan. Belum ada kesepakatan damai pun belum ada gitu. Jadi yang kemarin sempat gembar-gembor di depan teman-teman wartawan gitu kan. Rada cukurukuk sepertinya ya. Ceki. Play. Uang ini kan amanah loh. Amanah donatur loh. Gitu yang ini ada dugaan terkait penyalahgunaan donasi gitu. Kok sekarang saya dipelintir seperti apa? Saya posisinya kalau dibilang sekarang terjepit. Bingung mau ngomong A takut salah, mau ngomong B takut salah gitu. Jadi serba salah posisinya gitu. Iya, terus Kak Novi lanjut. Iya, jadi
Yang dibilang damai apa, kita ketemu aja belum, gimana ceritanya gitu. Dan dijelaskan juga kan, FA bilang menjelaskan katanya kita yang hubungi beliau, terus kita yang minta damai. Kagak ada, buktiin kalau emang kayak gitu, buktiin chatnya mana. Mereka yang menghubungi tim kita. Oh, Jadi jadi itu gak sinkron gitu, banyak bohong, itu bohong, itu dipelintir. kayaknya memang bener dia harus cek ke psikiater, kayak mungkin skizofrenia gitu. Jadi kayak Yang hanya menghubungi FA yang minta adanya pertemuan lagi mediasi, pihak dari sana yang minta adanya mediasi kedua. Itu masih ada beberapa part, tapi satu-satu dulu kita bahas tuh. Tenovi menjelaskan bahwa yang kemarin sempat ramai isu berdamai itu bohong, tidak benar, dari Tenovi sendiri yang bilang gitu kan. Makanya kemarin mama masih mau nunggu konfirmasinya nih. Balik lagi, mesti ada firm dulu dari kedua belah pihak, baru enak nih. Wah enak nih, kita ngambil posisinya di mana gitu. Nah ini dijelaskan bahwa yang sebenarnya dari versi Tenovi nih ya, yang sebenarnya adalah pihak-pihak sebelah gitu kan menghubungi pihak Tenovi untuk meminta schedule, berarti ya dalam kesini schedule mediasi kedua gitu. Bahasannya apa belum tahu, nggak di-spill, dan sepertinya pihak Tenovi ya udah menyetujui karena dari awal juga targetnya damai gitu kan. Nah aku nggak ngerti ditangkapnya apa sehingga keluarlah Viti yang kemarin saat ditemui wartawan yang menyatakan A B C D itu. Makanya ayo teman-teman netizen mungkin yang mampir ke sini, kalau Santi People memang yakin Santi People tuh tuh suka cross check gitu kan. Ya, mungkin teman-teman netizen yang kemungkinan yang kebetulan mampir gitu, ayo kompak lagi gitu. Kalau ada info cross check dulu gitu dari dua sisi gitu. Kan kalau kayak gini, kalau misalkan diomongin Tenovi bener, itu kan tandanya yang sebelah berhasil ngegocek. Yang akhirnya di TikTok, di beberapa forum Komal gitu, memang lihat pebalik nyerang Tenovi. Aku ngeliatnya aduh kok gampang banget ngegocek ya gitu. Cross check dulu, lihat dulu infonya keluar dari siapa. Secara histori setiap keluar dari si A ini misalnya infonya ya akurat enggak nih atau simpang suwir nih, tolonglah cross-check heula atuh, tong kabur emosi. Memang pasti emosi teman-teman netizen. Apa-apaan kita kawal susah-susah dark door segala macam, masa enteng banget damai langsung ngasih. Pasti emosi, tapi kan better cross check dulu. Aduh, ayo kompak lagi Terus tanyain ke Tenovinya langsung gitu kan. Kadang suka iseng jawabin komen kan Tenovi kan. Konfirmasi aja gitu. Kita next partnya meluncur. Ini ya part 2 ceki-ceki. Play. Dibuat-buat oleh pihak sana. Itu aja sih. Ya, nggak ada yang menghubungi mereka duluan. Sekali lagi ditekankan, tidak ada. Gitu. Jadi kalau apapun statement dari mereka, buktikan aja, buktikan dengan fakta-fakta yang ada. Jadi jangan bilang pihak mereka kok yang minta damai, pihak mereka kok yang hubungin kita, pihak mereka kok yang minta mediasi. Sebaliknya guys, sebaliknya. Tuh guys, dengerin guys. Jadi pihak FA yang menghubungi timnya Tenovi terus buat minta damai ya. Jadi bukan tim Tenovi yang hubungi FA gitu. Jadi mereka sebar hoax. Jadi masih abang. Ini loh Kak, karena Kak Novi ini orangnya terlalu baik, terlalu lembut, jadi mereka seenak jidat. Nah, gitu Kak. Betul. Kalau aku lihat sih ya, Tenovi dan kuasa hukumnya ini tuh super baik banget. Bahkan udah dilaporin pun gak mengambil langkah apapun, gak ada lapor balik ya kan. Fokus tetap ke pengobatannya si Agus gitu ya kan. Super baik lah pokoknya. Jadi harapan aku ya udah ada lawyer dari pihak donatur atau pokoknya siapapun lah yang selain dari Tenovi dan kuasa hukumnya ini yang lapor balik si Agus. Nah itu dia. Makanya kemarin aku sempet rada gemes juga ya, rada apa ya, sedikit kecewa kayak ya kok
pecah kongsi gitu tim kuasa hukumnya. Karena Iya. kenapa? Karena buat kita kebetulan yang suka ngikutin case-case viral gitu, jadi sedikit banyak tahu karakteristik lawyer A, lawyer B, lawyer C gitu. Memang yang dibutuhkan Tenovi adalah fighter juga, entah Pak Herwanto atau Kak Sil gitu, atau Iya. Bang Pablo gitu, yang siap tempur dalam artian ini untuk mengcounter statement gitu. Iya. Kalau ngelihat Bang Brian, Mas Gary gitu, memang mungkin secara track line-nya di jalur hukumnya oke, bagus, tapi power di medianya untuk mengcounter statement-statement yang ngalor ngidurnya agak kurang gitu. Makanya kayak aduh, timnya Tenovi itu kurang fighter yang buat ngecounterin di media gitu. Iya, Karena ini perang opini media, sebenarnya perang di pengadilannya mama belum. Iya, benar. Tolonglah, aku gemes. Malah pecah kongsi lagi. Aduh, gemes banget, tolonglah ya. Jadi udah jelas ya. Udah jelas bahwa dari Tenovi sendiri nyampaikan di Komal semalam bahwa isu itu hoax, guys. Iya. Hoax. Iya, yang aku nggak expect tuh banyak loh teman-teman netizen yang kemakan, yang akhirnya nyerang balik karena tidak setuju gitu kan. Banyak, agak disayangkan gitu. Ayo kompak lagi yuk teman-teman netizen, cross check kompak lagi, Kalau belum firm di tengah dulu aja, jangan kanan jangan kiri dulu, di tengah dulu aja sambil liatin gitu. Begitu udah firm, udah confirm tuh bahwa benar adanya informasi tersebut, baru udah pilih kiri atau kanan gitu. Sebelum itu di tengah dulu aja gitu, masih nerima masukan, masih membuka dua kemungkinan gitu. Jangan langsung gas. Wah, ini begini nih, gas. Kan itu secara nggak langsung yang ngegas kemarin tuh kan Anda lebih percaya sama si Iya. Tolonglah. Jadi intinya di sini ini ya Mang ya, Tenovi itu bukan dari pihaknya Tenovi yang mengajukan mediasi itu, tapi dari pihak sebelah gitu ya. Kemarin tuh aku mikirnya gini, kemarin tuh nggak ada respon dari pihaknya Tenovi. Mikir alah tuh ngaco juga, ngapain direspon. Nah, sedangkan untuk teman-teman netizen itu biasanya menganggap bahwa ketika tidak ada bantahan akan dianggap itu benar gitu. Lu nggak ngebantah kan? Itu makanya butuh ada satu orang gitu yang buat ngefight di media gitu, perang opini ibaratnya. Tolonglah. Kita kasih nextnya. Nio, dari Bang Krisnamurti. Ini diinfoin, dia kok dari tim mereka kok yang ngirim suratnya. Gitu. Ada sedikit penjelasan. Persiapan Krisnamurti untuk pertemuan besok antara Agus dan Novi. Tidak ada pihak lain yang diperbolehkan ikut kecuali pihak Novi dan Agus saja. Pihak donatur tidak boleh. Tanda tanya gitu captionnya. Ceki-ceki. Gimana Bang, boleh disebutin 3 poin yang sempat Abang sebutkan juga? Bahwa kami udah kirim surat undangan untuk pertemuan besok di tempat kita sekitar jam 10 pagi. Jadi ada 3 poin ya dalam surat yang Novi kirim ke kita, kan adalah perihal pertama terkait menyangkut biaya, mereka setuju untuk pengobatan Agus. Yang kedua, di poin itu setelah pengobatan Agus bahwa ada tersisa dana itu untuk berkelangsungan kehidupannya Agus. Nah, yang ketiga bahwa mereka kalau misalkan kita nanti saling sepakat menunjuk pihak ketiga siapa, kita akan serahkan dananya kepada pihak ketiga. Tapi kalau misalkan tidak, itu pun di tempat yayasan, sepanjang itu untuk kehidupan Agus dari sisa pengobatannya Agus, buat kita juga nggak ada masalah. Jadi 3 poin itu yang akan kita bahas. Lalu kemudian kita sekarang ini sedang saling merevisi draft yang untuk kita sepakati besok. Jadi dalam pertemuan besok itu nggak terlalu panjang lebar. Dari inti pertemuannya kita langsung mengacu kepada draft yang telah kita sepakati kedua belah pihak. Saat ini kita sedang revisi, masing-masing pihak sedang merevisi terkait masalah draft itu. Oke, nah di draftnya ini artinya maksudnya yang direvisi itu adalah untuk penyampaian besok ya Bang? Saya boleh lebih detail Bang? Iya, untuk penyampaian besok. Jadi artinya kan lebih mengkerucut kepada teknis ya, terkait teknis dalam 3 poin yang tadi saya sebutkan, hanya terkait menyangkut masalah teknis saja. Jadi ya mudah-mudahan sih harapan saya di dalam pertemuan besok semua pihak menyetujui daripada draft yang kita sepakati saling by email ya. Hari ini saling by email kita sepakati dulu. Jadi jangan sampai nanti dalam pertemuan besok tuh kita saling tarik-menarik lagi tentang teknis. Jadi lebih mengarah kepada teknis. Kan 3 poinnya udah setuju sepakat ya.
yang tadi saya sebutkan bahwa uang itu untuk pengobatan Agus, yang kedua untuk menyangkut berkelangsungan kehidupan Agus, sisanya yang ketiga akankah dikelola oleh pihak ketiga atau tidak. Makanya itu kan ada teknisnya, artinya bahwa runtutan daripada itu kita buat di dalam draft ini supaya nanti jangan terlalu panjang lebar. Yang namanya teman-teman hadir kan kadang-kadang kan masukan-masukannya ini jadi bikin memperlambat atau mau bikin lebih detail lagi, jadi waktunya. Oke, ngerti aku. Jadi di sini pembahasan draft teknisnya itu gimana caranya merealisasikan 3 poin tadi jika disetujui gitu. Kalau misalkan poin A gitu gimana realisasikannya, misalkan ditaruh di orang ketiga, siapa orang ketiganya gitu kan. Misalkan contohnya bisa orang ketiganya oh ya ditunjuk sepakat Wawa gitu misalnya gitu. Nanti teknis penyaluran dana untuk pengobatannya gimana gitu, apakah dikasih dulu budgetnya gitu baru berobat gitu, dicairkan 100 atau kayak gimana, apakah reimburse nanti. Nah itu yang lagi nanti akan disetujui gitu kalau misalkan sepakat gitu. Yang pasti kan harus disepakati dua belah pihak kan. Betul. Sama ini aku penasaran pihak donatur boleh ikut enggak gitu. Di sini sih aku mikirnya harus ikut kayaknya pihak donatur. Karena balik lagi kan, nggak tahu ya, ini pasti dari sudut pandang Mamang sebagai awam ya. Kayak masa uangnya ikut orang yang punya uangnya nggak ikut gitu. Iya. Aneh kan? Uangnya nih yang lagi diomongin nih, si pemilik uangnya nggak ditanya punya apresiasi, punya aspirasi apa gitu terhadap case ini gitu. Idealnya sih, tapi ya nggak tahu gitu. Idealnya sih pihak donatur harus ikut juga, perwakilan aspirasinya seperti apa gitu. Iya, atau enggak kuasa hukum donatur kan ada kan kemarin kan buat jadi perwakilan kan ya Mang. Iya, dan tapi persetujuan ini mungkin bisa hangus ketika kuasa hukum donatur sudah mencapai titik maksimal di dalam polling kemarin gitu, sehingga bisa melakukan gugatan gitu. Tapi ya gitulah, nggak ngerti, mau juga besok aja kita tunggu kayak gimana. Rada mumet, liur gitu ya, liur, jangan pusing, ini pusing nggak dikawal, penasaran, dikawal ya emosi. Asli definisi ngerembet kemana-mana, yang ngerembet kemana-mana banget. Tolonglah, mana Mamang penasaran lagi sama sidang yang berjalan tadi seperti apa, kesaksian Agus seperti apa gitu. Jadi besok ada momen yang menarik banyak. Yang pertama mungkin akan rilis gitu kan video kesaksian Agus di persidangan seperti apa gitu kan, karena baru dieksekusi barusan gitu kan. Sama ini momen mediasi ini kita tunggu aja seperti apa hasilnya ya. Tolonglah ya. Yaudahlah, sambil menunggu kelanjutannya karena udah jangar kan usirah. Sekarang mah kita meluncur ke Say Thanks to Super Thanks. Meluncur. Ayo cus. Super Thanks kita kalian ada 4. Ada 4. Yang pertama dari Alpia nih, yang seperti emosi menyala Bang Renzo turut berkecita buat meninggalnya baby twins nya Kak Salsabila. Semoga Kak dikasih kesabaran. Buat Tenovi tolong ketegasannya karena masalah ini udah memakan korban. Itu tuh kita semua menolak damai nggak ada damai buat Oke. Buat Agus dan Farhad, selamat kalian udah jadi buat Santi Bibilang di Jakarta kalau mau ikut ngegeruduk rumah Bang Faktual nanti tanggal 8. Iya, Bang Faktual nanti tanggal 8 mau ke sana ya. Dan terakhir seperti kata Kak Sil dan Pak Herwanto, kalau besok ada perdamaian, mohon maaf Tenovi, aku mundur dukung Teteh untuk kasus ini karena ini sudah memakan korban 2 bayi yang seharusnya terlahir tapi harus kembali ke pencipta. Nah itu dia. Nextnya ada dari Saninata. Pak, ini psikopat kelas berat, gue yakin mantap punya otak-otak ya, disumbangin ke dosamu tak terhingga. Renzo emang gentleman sejati, hajar Bang, jangan kasih ampun. Yes. Damai. Wah, saya underestimate kejahatan dan keangkuhan nih orang. Tidak ada dalam sejarah hukum internasional donatur dapat diintimidasi dan dilaporkan karena meminta refund uang mereka yang tidak digunakan sebagaimana seharusnya oleh penerima donasi. Entah siapa yang lebih gila, pelapor atau yang meng-ACC. Nah ini juga jadi jadi ganjelan gitu. Di ACC laporan, lu ngelaporin donatur kok di ACC sama petugas. Itu dia makanya kalau Mamang pribadi masih tetap di tengah nunggu konfirmasi deh gitu. Tapi secara aku udah gatel banget gitu kan. Tolonglah. Nextnya dari Andre Kue, poin kunci ada di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang, uang donasi disita tuh. Dah sugus katanya. Si Sugus selir dan habis.
Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya Yodan. Mamang, aku harus ada mozzarellanya di mulut, tolonglah. Abu yang masih tidur, aku yang muter-muter dulu tapi mangkok cabut dulu dan ciao.